Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sanwar dengan NIM 345. Saya di sini akan menganalisis terkait pembagian kewenangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara atau lembaga, yakni analisis pengelolaan aset dan kewajiban negara. Baik, dalam analisis kali ini latar belakangnya yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan negara harus terstruktur dan terkoordinasi. Kemudian Undang-Undang 17 tahun 2003 mengatur peran berbagai kementerian negara atau lembaga dalam pengelolaan keuangan. Kemudian pembagian kewenangan menjaga efektivitas pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait kewenangan Kementerian Keuangan. Yang pertama, mengelola aset negara secara nasional. Kemudian, mengelola kewajiban negara dan risiko fiskal. Kemudian, menetapkan kebijakan APBN dan mengatur standar akuntansi dan pelaporan, serta mengawasi kepatuhan pengelolaan keuangan negara. Dasar hukum Kementerian Keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian PP 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Kemudian ada kewenangan kementerian negara atau lembaga. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan sesuai fungsi sektoral dan serta mengelola BUMN yang digunakan untuk tugas operasional, serta mengajukan kebutuhan anggaran dan aset dan melaporkan penggunaan BUMN dan anggaran. Prinsip pembagian peran Kementerian Keuangan, pengelola aset dan keuangan nasional. Kalau Kementerian Negara atau lembaga, pelaksana teknis dan pengguna anggaran, serta menjamin akuntabilitas dan efektivitas tata kelola. Kemudian di sini analisis hubungan kewenangan. Nah, yang pertama, sentralisasi kebijakan menjaga stabilitas fiskal. Kemudian desentralisasi pelaksanaan mendukung fungsionalitas sektoral. Kemudian mencegah tumpang tindih dan inefisiensi aset. Dan Kementerian Keuangan sebagai pengendali serta Kementerian Negara atau lembaga sebagai operator. Di sini juga menjelaskan ilustrasi hubungan. Nah, pertama, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan BUMN dan pencatatan nasional. Kementerian Negara atau lembaga menggunakan aset untuk operasional tugas. Dan Kementerian Negara atau lembaga melaporkan kembali ke Kementerian Keuangan untuk konsolidasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, akuntabilitas fiskal meningkat, tertib administrasi aset negara, efisiensi penggunaan anggaran, serta transparansi pelaporan keuangan, dan standarisasi tata kelola aset. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu yang pertama, pembagian kewenangan merupakan mekanisme kontrol penting. Kementerian Keuangan berperan sebagai pengendali fiskal nasional, serta
kementerian negara atau lembaga merupakan pelaksanaan atau pelaksana sektor pemerintahan, dan sinergi keduanya menjamin efektivitas tata kelola negara. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.